Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang ginuk-ginuk seperti biasa guys, makin ginuk-ginuk lagi. Mbok D menikmatin hidup aja guys, jadi biar ginuk-ginuk yang penting sehat gitu guys ya. Jadi sekarang Mbok D mau melanjutkan cerita berikutnya guys ya. Mungkin mohon maaf gitu kalau yang menonton terharu atau merasa gimana gitu guys. Sekali lagi Mbok D bukan minta dikasihani, Mbok D mau menceritakan kisah nyata Mbok D karena Mbok D itu sebenarnya mau bikin buku, tapi karena Mbok D itu kalau nulis terlalu lama, bukan terlalu lama guys, Mbok D nggak bisa nulis. Bisa, tapi itu perlu waktu lama sekali. Karena itu tadi, Mbok D bukan orang-orang yang seperti orang-orang yang sekolah tinggi yang kalau nulis tuh nggak usah mikir gitu ya. Mbok D itu kalau nulis ya nggak bagus lah guys, karena kan sudah tahu ceritanya Mbok D. Mbok D itu ya kelas 2 SD ya. Jadi udah semua pada tahu. Tapi Mbok D bersyukur Mbok D toh bisa hidup di Jerman seperti orang-orang lain, dan Mbok D pun bekerja seperti orang lain. Jadi bukan karena Mbok D kelas 2 SD terus Mbok D itu paling terakhir dan Mbok D paling bodoh gitu. Enggak guys, karena orang tidak sekolah itu tergantung latar belakangnya gitu guys ya. Kalau Mbok D masalahnya karena Mbok D ini dari kehidupan kemiskinan gitu ya guys ya. Karena seperti video yang lalu itu kan Mbok D sudah bilang, zaman dulu katanya kalau banyak anak banyak rezeki gitu guys ya. Apakah itu benar gitu kan? Mungkin ada benarnya juga, tapi ada nggak benarnya juga. Karena kalau anak banyak itu hari gini biaya mahal ya, kecuali kalau memang bisa membiayain sih nggak apa-apa guys, itu semuanya tidak ada masalah gitu kan. Tapi kan pertanyaannya, anak-anak itu juga perlu pendidikan. Hari gini tidak ada pendidikan itu benar-benar ya tidak bagus ya guys ya. Nah, jadi ini ceritanya Mbok D sudah di tempat penyaluran tenaga kerja lagi guys. Mbok D sudah kerja lagi, jadi akhirnya Mbok D itu seperti biasa, sudah bisa kerja, sudah bisa ngitung. Ini kira-kira Mbok D usianya, waktu Mbok D sudah banyak pengalaman ini Mbok D saat ini cerita yang di saat Mbok D mungkin kira-kira 13 tahun gitu umurnya guys ya. Kira-kira, karena Mbok D itu kesana kemari kira-kira 4 tahunan atau 5 tahunan gitu ya. Jadi dari 9 tahun tadi atau dari 8 tahun sampai saat itu akhirnya Mbok D merasa seperti biasa gitu ya guys ya. Bekerja itu memang sudah seperti itu. Dan Mbok D selalu patuh sama orang tua guys. Dulu kalau Mbok D kerja itu Mbok D seperti video yang lalu, uang Mbok D bawa pulang semuanya gitu guys ya. Suatu hari Mbok D itu sudah selesai guys di Semarang itu, karena Mbok D sudah sudah bisalah kerja gitu dengan banyak hal. Maksudnya ini guys, Mbok D mau sebut pekerjaan itu asisten biar keren gitu guys, asisten rumah tangga gitu. Jadi kita nggak kayaknya kalau disebut babu atau pembantu itu kayaknya kok gimana gitu guys ya. Jadi asisten rumah tangga gitu ya. Akhirnya Mbok D itu sudah bisa bahasa Indonesia, Mbok D juga sudah lumayan gitu bisa membaca lebih giat lagi, karena melalui pekerjaan sana sini lama-lama tuh Mbok D jadi pengalaman gitu kan. Nah ini guys, Mbok D memutuskan suatu hari pergi ke Jakarta gitu guys ya. Nah kehidupan ini guys, jadi Mbok D berjalan terus
Dari Semarang itu Mbok De menghasilkan uang lagi karena Mbok De sudah lumayan pinter kerja gitu ya. Ikut satu keluarga juga. Pokoknya nggak apa-apa gitu, nggak perlu disebutin nama dan alamat siapa gitu guys, karena itu udah masa lalu ya. Eh, dari keluarga ini juga Mbok De, oh iya guys, jadi keluarga ini mempunyai perusahaan besar sekali yang dikenal di seluruh Indonesia ya. Jadi pabrik kerupuk udang gitu ya. Mereknya Mbok De nggak perlu sebutin, tapi dia punya pabrik kerupuk udang yang sangat terkenal sekali di Indonesia gitu kan. Nah, Mbok De salah satu ikut menantu mereka, dia keluarga mereka lah gitu. Di situ Mbok De merasa ini guys, banyak pelajaran dari situ, dan ternyata Mbok De juga banyak belajar di situ. Mungkin Mbok De kira-kira di situ juga hampir 2 tahunan gitu ya. Nah, Mbok De di situ tapi sudah berani belanja gitu guys ya, karena mungkin itu kan 13 tahun tuh ngijek remaja ya, jadi masa-masa puber gitu kan. Mbok De mulai belajar berani beli ini beli itu, tapi nggak mahal guys, maksudnya beli kayak berani jajan atau berani beli baju gitu ya. Zaman dulu baju tuh masih murah guys, nggak kayak sekarang, harganya tuh masih murah banget lah gitu ya. Terus hari itu Mbok De pulang bawa uang 80.000 guys ya. 80.000 itu banyak guys dulu ya. Itu Mbok De juga beliin tanah di kampung ya, tanahnya sampai saat ini guys ya. Beliin tanah, dan orang tua aku juga bangun rumah juga ya, rumah desa guys. Jadi bukan rumah seperti apa yang rekan-rekan pikirkan gitu ya. Rumah yang penting kadang kalau hujan tuh airnya masuk ke dalam guys, karena nggak pakai atap beneran gitu guys, pakai atapnya atap yang dari apa itu guys namanya, alang-alang. Aku nggak tahu ya rekan-rekan itu pernah dengar nggak alang-alang gitu ya. Nah, jadi alang-alang itu dibuat atap gitu guys. Cuma kalau hujan itu guys, hujan deras gitu, airnya itu masuk ke dalam rumah guys. Maksudnya masuk ke ke dalam rumah gitu ya. Jadi kita harus mencari tempat supaya nggak kehujanan gitu. Sejauh itu guys kemiskinan kita dulu ya. Jadi Mbok De ini walaupun uang segitu guys, itu bisa membahagiakan seluruh keluarga, terutama orang tua Mbok De gitu ya. Dari uang sekian bisa dibangun rumah ya, rumah gubuk lah gitu ya. Jadi rumah itu tembok, bukan tembok guys, gedek itu loh guys, pakai gedek. Tapi bukan dari bambu guys, dari kulit kayu jati gitu ya. Cuma kalau ngambil banyak-banyak bisa digebukin sama polisi gitu ya. Jadi dicampur itu, terus dicampur juga gedek bambu gitu ya. Nah jadi itu guys, sejauh itu kemiskinan yang Mbok De alami waktu Mbok De kecil gitu ya. Nah Mbok De sudah, karena dulu itu guys, sebelum Mbok De ngasih uang sama orang tuaku, Mbok De keluarga Mbok De itu juga ya itu ada gubuk juga, bukan rumah guys. Kalau rumah itu kan bagus, ini ya rumah-rumahan gubuk gitu ya, pokoknya bisa buat teduh gitu. Karena kita kan dari gerobokan, terus di Blora itu kita nggak punya apa-apa gitu kan. Nah itu semuanya guys, kadang itu sampai saat ini masih mengikutin kalau Mbok De tidur tuh kebak dalam mimpi gitu ya, karena mungkin itu trauma. Padahal Mbok De sudah ngikutin di sini kayak terapi gitu ya, melupakan masa lalu. Tapi karena itu terlalu dalam sekali guys, bukan luka, maksudnya nempel di kepala gitu ya. Jadi Mbok De tuh nggak bisa gitu melupakan hal seperti itu. Jadi itu masih kebak mimpi, terus ya belum begitu 100% hilang guys.
Nah jadi uang 80.000 itu mulai Mbok De beli tanah ya sepetak gitu guys. Pokoknya buat yang penting punya sendiri gitu loh. Dulu tuh kita namanya numpang di TN. TN itu tanah negara gitu ya guys ya. Karena kita sangat-sangat miskin gitu kan. Numpang di tanah negara sementara. Dan setelah Mbok De punya belikan tanah itu, mulailah walaupun kecil, gubuk sendiri. Jadi lucunya tuh gini loh guys. Bapakku tuh punya anak sekian banyak. Kenapa kok cuma Mbok De yang biayain gitu loh. Itu yang pertanyaannya yang sampai Mbok De nggak habis pikir sampai saat ini gitu loh. Tapi sebenarnya udah ada jawaban sih guys. Nggak apa-apa karena semuanya itu Mbok De dengan ikhlas dan sudah semuanya berlalu gitu ya. Cuma ya tadi pertanyaannya kayak gitu sih, di dalam hati itu masih menghimpit gitu ya. Nah begitu guys, jadi Mbok De ini dengan 80.000 itu Mbok De beli tanah, yaitu tadi bangun rumah. Kan kalau bangun rumah di Jawa rumah-rumahan gitu ya, itu nggak pakai desainer guys, jadi dibantu semua sama tetangga. Itu rumah 1 hari juga jadi langsung ditempatin gitu ya. Jadi aduh rumahnya tuh kalau kena lesus ya kegeret semua gitu guys, jadi bahaya juga. Tapi kan karena kita memang kalau kemiskinan itu kita ya guys ya, sudah bersyukur ya punya seperti itu gitu guys. Terus suatu hari Mbok De cukup lama juga di kampung itu, mungkin ya kira-kira. Jadi kalau Mbok De pulang tuh 2 bulanan gitu di rumah guys. Bapakku selalu bilang harus kembali lagi kerja gitu kan. Terus bapakku bilang pergilah ke Jakarta karena di sana mungkin bisa dapat gaji lebih besar lagi dan bagaimana gitu ya. Maksudnya karena kita masih perlu uang banyak untuk biaya ya, mungkin memperbaiki rumah atau beli tanah lagi gitu kan. Oke guys, Mbok De diantar lagi ke penyaluran kerja itu lagi guys. Tapi hari itu Mbok De sudah tidak kaget lagi dan Mbok De tidak sedih sih, sedih guys, karena di kampung itu aku juga mengalami guys, sedikit kayak down gitu karena teman-teman Mbok De sudah mempunyai anak dan sudah rumah tangga semua gitu kan. Sedangkan Mbok De ini kayak ya Allah itu udah dibilang perawan tua guys, karena ya mbuh yang nggak tahu itu pemikiran orang desa zaman dulu ya. Jadi teman-temannya Mbok De sudah mempunyai anak, ada yang 2 anak, ada yang ya masing-masing gitu kan. Terus Mbok De belum. Jadi bapak ini ya guys, usik gitu loh, antara maunya dia aku ke Jakarta, tapi maunya dia juga aku harus dinikahkan gitu ya. Jadi Mbok De di sini sebelum pergi itu kita ada kayak pembicaraan bahwa Mbok De itu akan dijodohin di desa situ guys ya. Jadi ada seorang, bukan duda sih guys, duda ya. Jadi orang tersebut tuh, maaf guys, orang tersebut tuh pernah menikah dulu, udah lama. Orang tersebut tuh jauh lebih tua daripada Mbok De gitu ya. Terus kata bapakku, aku mau dijodohin sama orang tersebut. Lalu orang ini ya cukup punya tanah gitu ya guys ya. Tapi kenapa hati kecilnya Mbok De itu nggak mau dan nolak gitu. Mbok De sempat nangis gitu kan. Maksudnya karena ya rasa suka tuh nggak ada gitu guys ya. Bukan karena dia tua atau gimana. Mbok De belum mau gitu ya. Karena loh, aduh hidupku aja maksudnya masih berantakan, sengsara, kerja, pulang, terus dijodohin sama orang yang bukan kita suka gitu ya. Tapi bukan karena dia tua atau gimana, enggak guys. Ya itu tadi Mbok De nggak mau aja gitu, karena pemikiran Mbok De itu Mbok De masih ingin sekolah lagi dan sekolah lagi, walaupun itu semuanya sudah impossible gitu ya.
Nah, akhirnya pembicaraan ini panjang lebar, bapakku pun sedikit maksa, dan orangnya sudah datang mau menjadikan aku istri gitu ya guys ya. Orang sedesa juga gitu guys ya. Terus itu temennya bapakku sih, jadi boleh dibilang tuh umurnya udah berapa gitu kan. Nggak tahu gimana, pokoknya Bode ada rasa takut dan Bode bener-bener menolak, tidak mau gitu kan. Lalu oke lah, itu sedikit Bode apa ya, kayak dihujat gitu ya sama bapakku karena anak perempuan macam apa gitu loh, mau dijodohin kok nggak mau gitu. Akhirnya kayak ada pertengkaran antara ibu dan bapak gitu ya, karena menurut bapakku ibuku nggak bisa didik lah, nggak bisa ngomong lah, segala macam, saling menyalahkan gitu guys. Lalu Bode dengan tangisan yang bersedu-sedu karena sakit gitu guys, apa Bode ini udah berjuang begitu jauhnya, tapi tetap Bode harus ngikutin apa maunya orang tua gitu kan. Tapi alhamdulillah bapakku akhirnya ngambil keputusan, ya wes kalau gitu, kalau nggak mau dijodohin berarti kamu harus kerja lagi gitu kan. Oke guys, akhirnya Bode pergi lagi di tempat penyaluran tenaga kerja itu, bahwa Bode memutuskan Bode mau kerja di Jakarta gitu kan. Aduh guys, itu apa menyedihkan sekali gitu ya. Kita naik apa, oke lah, itu dicatat semuanya bahwa aku bisa ke Jakarta. Itu kalau di desa itu langsung ini guys, KTP langsung minta, pokoknya tanggal segala macam bisa bikin sendiri, umur pokoknya kalau bisa ditua-tuain gitu kan. Ya wes mbak itu dituain umur 20 gitu kan. Nggak apa-apa lah demi pekerjaan gitu. Akhirnya mbak di Jakarta guys. Itu mbak trauma itu juga sampai detik ini belum hilang guys, karena mbak itu ya nggak nyangka juga gitu, maksudnya di kota yang sangat besar sekali. Lalu Mbok De diajak dinaikin satu bis gitu loh guys. Bis itu besar sekali dan banyak orang itu di dalam. Ya bukan bis besar, maksudnya bis tanggung gitu loh. Itu langsung ke Jakarta. Terus langsung dimasukkan satu tempat penyaluran tenaga kerja juga itu ya. Aku nggak tahu itu resmi apa enggak. Pokoknya aku langsung dimasukin situ, ditaruh di satu kamar. Aku rasa itu kayak penjara gitu guys. Jadi kita semua dimasukin di dalam situ, ada WC-nya, ada kamar mandinya, itu ruangan besar gitu ya. Pokoknya untuk ada kali itu kalau ya minimum 50 atau 70 orang gitu guys. Ya anak-anak, gadis-gadis gitu ya. Kecil-kecil, gadis kecil-kecil gitu kan. Terus pokoknya Mbok De masuk di situ. Nah, Mbok De itu trauma guys di situ karena mengenal banyak orang. Karena ada yang dari Jawa Ngapak, ada yang dari Jawa mana-mana yang Mbok De nggak kenal bahasanya gitu ya. Bahasa Ngapak itu kan Mbok De nggak ngerti. Pokoknya itu udah banyak penjuru guys di situ. Mulailah Mbok De mengenal dunia gitu ya. Waktu di Semarang itu kan bahasanya masih mirip sama guys dengan di Blora, jadi buat Mbok De nggak begitu terkejut gitu kan. Mulai waktu di Jakarta tuh Mbok De sangat-sangat terkejut karena mengenal banyak orang. Jadi di dalam satu kamar itu guys, banyak sekali gitu anak-anak gadis. Saya seumur-umur Mbok De, lebih tua lagi sih sebenarnya. Mbok De pokoknya di situ paling kecil lagi gitu kan, karena memang Mbok De itu paling muda, cuma aja dikasih umur sekian gitu supaya bisa masuk kan. Nah, udah di situ Mbok De ada kali 3 hari. Mbok De rasanya kayak mau mati gitu guys, karena sedih, takut dan segala macam teraduk. Jadi tiap kali ada datang seorang mungkin apa ya, ibu rumah tangga yang boleh dibilang tuh ya orang kaya gitu ya, datang pokoknya ibu-ibu gitu atau encik-encik gitu kan, itu ditawarkan guys. Jadi kita itu disponsorin, ditaruh di depan gitu, kayak dijual gitu loh guys ya. Tiap kali aku nih udah ditawarin berapa kali, udah 3 hari guys, nggak laku. Karena orang lihat tuh kayak katanya gini, ini kok kurus banget, kok kecil, kok ini, kok itu gitu kan.
Apalagi kan bahasa Jakarta tuh bahasa Indonesianya nggak ngerti Mbok De karena terlalu cepat dan lu gue gitu kan. Si orang tersebut kalau ngomong tuh bilang, lu bisa nggak gini-gini, pokoknya lu gue gitu kan. Aku kan lama guys nangkepnya apa sih maksudnya gitu kan. Akhirnya orangnya bilang aku nggak mau katanya yang ini, katanya ini anu apa, kelihatannya malas dia karena apa nggak ngerti apa-apa, bahasa aja nggak ngerti gitu kan. Ya Mbok Den nerongso sih guys, ditolak terus gitu. Maaf guys, ini Mbok Den di sini cerita bisa ketawa karena sebenarnya Mbok Den bisa nangis juga gitu ya. Sedih gitu karena Mbok Den selama 3 hari itu rasanya gini, aduh ya Allah kalau sampai aku nggak laku tuh nanti aku dikembaliin lagi gitu kan. Pikirannya Mbok Den ya. Terus ya wes lah akhirnya Mbok De ya selama 3 atau 4 hari pokoknya cukup lama juga. Jadi kalau nggak betah itu 3-4 hari itu kayak setahun guys ya. Jadi aduh di dalam itu kan ada WC, ada kamar mandi jadi satu, makan pun di situ guys. Jadi kita tuh dikirimin makan kayak di penjara gitu guys, beneran ya. Orang Jawa bilang Mbok De tuh nggak perlu makan gitu loh, karena baunya kamar mandi sama ini jadi satu. Tidak ada ini, apa maksudnya ada jendela kecil gitu. Kita kan banyak di dalam guys. Ada yang keringetan, ada yang kentut, ada yang beol, ada yang aduh jadi satu. Mana airnya tuh macet-macet gitu loh guys. Jadi untuk nyiramin si apa itu kamar mandi tuh nggak bisa semuanya gitu ya. Kalau mandi pun harus gantian gitu kan. Nah, jadi Mbok De yang nolongso di situ ya Allah, walaupun Mbok De waktu itu orang ateis gitu ya, nggak percaya apa-apa, Mbok De tetap berdoa terus gitu ya, ya Allah kalau memang ada Tuhan gitu ya, tolong gitu ya. Karena Mbok De pengen keluar dari sini gitu. Iya, Mbok De sudah lalui mungkin 3-4 hari lah di situ. Tiba-tiba ya itu tadi datang ya satu keluarga bawa anak kecil, terus dia bilang kamu bisa jaga anak saya ini gini-gini gitu ya, pakai bahasa Indonesia, tidak pakai lu gue tapi pakai bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Akhirnya Mbok De mengerti guys maunya dia, dan ngomongnya tuh agak pelan gitu kan. Jadi aku disuruh jagain itu anak, ya tentu aja bukan hanya jaga itu aja, kalau pas anak ini ada kerjaan yang lain juga gitulah, tapi nomor satu prioritas itu aku jaga itu anak gitu kan. Terus ya aku sih bilang bisa gitu ya, karena ya mudah-mudahan diambil gitu ya. Alhamdulillah guys, aku diambil sama keluarga ini. Aku jagain anak dia, jadi tiap pagi tuh aku cuma ya itu yang ngurusin itu anak anjing gitu. Anaknya umur berapa sih kalau nggak salah 4-5 tahun, karena masih di taman kanak-kanak guys. Jadi aku tuh hanya nganter itu aja, aku nggak sendiri guys. Jadi nganter itu sama sopir apa ya pertama kali lah Mbok De di situ naik mobil ke sana kemari. Kadang kalau di mobil Mbok De tidur. Kata si sopirnya, lu tidur aja lu, katanya gitu ya. Apa Mbok De ini kadang-kadang ini apa, karena apa guys, kecapean gitu ya. Kadang-kadang karena anak kecil itu hampir 24 jam Mbok De jagain dia, dan aku tidur sekamar sama itu anak ya. Jadi ini orang yang apa sangat sibuk. Jadi aku tuh kerjaku cuma jagain ini anak aja gitu ya. Cuma kadang-kadang berat juga gitu guys ya, karena apa? Jagain anak itu bukan semudah sampai yang kita pikir kan. Kadang-kadang itu anak minta main gini gitu, kita harus ngikutin terus kan. Disitulah guys Mbok De mulai apa belajar hidup apa. Di situ ternyata Mbok De itu nggak sendiri gitu guys. Jadi itu keluarga besar. Ya boleh dibilang ya, kalau aku bilang sih sudah milioner gitu ya. Jadi apa pembantu pun ada 5, rumahnya pun udah di apa jaga sama pengaman gitu ya. Terus aku lihat tuh mobilnya pun ada berbiji-biji, zaman itu sudah pakai Mercy semua gitu guys ya. Jadi Mercy itu ada beberapa biji gitu. Dan itu sopir yang nganternya Mbok De sama anak itu ke
namanya playgroup guys, bukan taman kanak-kanak, karena itu masuknya yang internasional itu loh, jadi playgroup ya, kayak gitu. Nah, apa namanya, Mbak De di situ nggak sendiri gitu loh guys, jadi mulai gaul ya, mulai gaul. Mbak De betah sih karena nggak sendiri ya, apa ada beberapa ya itulah teman kerja ya, namanya teman kerja ya, mbaknya dari Kebumen, dari Cirebon, dari Jogja. Nah jadi Mbak De ini akhirnya campur gitu ya, di rumah situ banyak ini ya Pak, asisten rumah tangga guys, jadi banyak asisten rumah tangga dan termasuk Mbak De gitu. Cuma Mbak De sekali lagi di situ paling kecil gitu kan, mereka ajarin dengan sabar gitu guys, walaupun bahasa Indonesia Mbak De nggak ngerti, dia mereka tuh ngajarin satu-satu gitu ya. Mbak De nggak hilang-hilangin di situ apa teman-teman Mbak De yang mungkin melihat Mbak De yang saat ini gitu ya. Ya itulah nasib manusia, kita nggak tahu. Mbak De di situ juga cukup lama karena Mbak De sempat 2 kali pulang. 2 kali pulang aku nggak tahu berapa lama ya guys. Jadi kira-kira ya 2 tahunan gitu ya. Oke, Mbak De di situ sempat pulang kampung, mungkin kira-kira 2 minggu gitu. Mbak De balik lagi ke keluarga itu lagi guys. Jadi lumayan ini apa, oke gitu loh. Nah dari situ Mbak De pulang mulai bawa uang banyak guys. Kayak waktu itu Mbak De bawa pulang ada kali yang pertama pulang itu Mbak De bawa 140.000. Wah itu banyak sekali guys. Itu Mbak De beli tanah lagi gitu kan. Beli tanah lagi, bapakku pun senang gitu guys ya. Lalu aku balik lagi ke keluarga itu. Terus anak yang aku jaga ini masuk sekolah guys, sudah agak gede gitu ya, mungkin selama 2 tahun itu dia ya perlu sih dijaga, tapi nggak harus dijaga banget gitu kan. Jadi aku di situ kayaknya kurang kerjaan. Terus si ibu ini selama Mbak De udah 2 kali pulang itu dia bilang gini, ya itu dia nggak perlu lagi aku gitu guys ya. Di situ Mbak De mulai sedih lagi gitu guys. Akhirnya Mbak De cari kerjaan lagi, masuk lagi ke apa namanya, itu tadi penyaluran tenaga kerja itu lagi gitu ya. Dulu Mbak De takut, saat itu Mbak De melamar ke situ sendiri gitu kan. Terus akhirnya Mbak De datang ke situ minta disalurkan. Jadi ceritanya Mbak De dari situ sudah selesai, Mbak De bawa pulang 2 kali uang 140.000. Yang keduanya nggak tahu, lupa guys. Kayaknya pokoknya ada kali 100 ribuan gitu ya, bawa pulang lagi. Akhirnya Mbak De dari situ banyak belajar kehidupan guys ya. Setelah itu ya udah Mbak De udah ada tanah beberapa, akhirnya nambah-nambah gitu guys. Jadi waktu itu beli sedikit, tambah lagi sedikit, tambah lagi, sampai saat ini itu tanah tidak ada yang nempatin guys, karena semua keluarga, maksudnya adik kakaknya Mbak De itu pada keluar semuanya, maksudnya keluar dari desa situ ya. Cuma ada 1 mas saja di situ. Bapak ibu sudah almarhum, jadi nggak ada yang nempatin. Jadi rumah yang semuanya aku bangun waktu itu juga akhirnya dibuat kandang sama Pak Lekku gitu guys. Tanahnya pun jadi hutan karena yang nggak ada yang ngurusin gitu guys. Jadi Mbak De ya itulah sedih ya. Akhirnya Mbak De kembali lagi ke Jakarta kerja. Ya kerja dan kerja terus guys. Akhirnya Mbak De mengenal dunia yang benar-benar di Jakarta itu kehidupan yang apa sih, Jakarta ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri gitu kan guys, katanya zaman dulu ya. Dan disitulah Mbak De mulai berjuang di Jakarta, kerja dan kerja lagi. Suatu hari guys Mbak De mengenal dunia yang luar biasa gitu guys ya, dunia gemerlapan, dunia malam yang Mbak De mulai injek gitu guys ya. Jadi disitulah guys Mbak De ceritanya sampai di sini dulu. Sekali lagi juga durasi guys. Jadi akhirnya Mbak De mengenal dunia malam guys di Jakarta gitu kan, karena
Tapi sebelumnya itu ada hal-hal yang Mbok De mau ceritakan lagi guys ya. Oke guys, ini nyambung lagi karena durasinya sudah nyampe yang seharusnya Mbok De habisin gitu. Bukan habisin, selesaiin gitu. Ceritanya masih nyambung lagi ya guys ya, kehidupan Mbok De yang saat ini bersuami berondong bule. Sambung lagi di video berikutnya ya guys. Jangan bosan-bosan ikutin terus ceritanya Mbok De, kisahnya saat ini maksudnya di Jakarta mengikuti dunia gemerlapan. Belum gemerlapan guys. Hampir gitu ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan terhibur dan memberikan inspirasi dan menjadi ada hikmahnya gitu loh. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan guys, mohon maaf. Mbok De pun masih manusia biasa yang bisa berbuat salah dan berbicara yang salah. Mohon maaf ya guys ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa bahagia guys. I love you. Bye bye.